Pemerintah telah memastikan bahwa tahun ini CPNS akan kembali digelar setelah tahun lalu sempat ditiadakan akibat pandemi COVID di Indonesia. Meski pandemi masih berlangsung hingga kini, namun pemerintah sudah bersiap menggelar tes CPNS dengan menggunakan protokol kesehatan yang sesuai standar. Deputi Bidang SDM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Teguh Wijanarko mengatakan bahwa pendaftaran CPNS tahun ini akan digelar pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Jadwal ini berbarengan dengan pendaftaran P3K. Menurut kabar terbaru bahwa CPNS tahun ini membutuhkan hampir sebanyak 1,3 juta formasi, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Alokasi terbanyak ada pada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah daerah membutuhkan sebanyak 1.221.816 pegawai baru, sedangkan pemerintah pusat membutuhkan sebanyak 83.880 pegawai baru. Kali ini tentu sangat menggiurkan untuk para calon-calon pegawai yang ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Jumlah formasi yang banyak dibutuhkan tentu juga akan membuat pendaftar CPNS pada tahun 2021 ini diprediksi akan mengalami peningkatan. Pada jadwal seleksi untuk ASN tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB membaginya ke dalam 3 golongan yaitu CPNS, P3K, dan Sekolah Kedinasan. Untuk jadwalnya, pendaftaran untuk Sekolah Kedinasan akan yang pertama dibuka jadi pada tanggal 9 hingga 30 April 2021. Selanjutnya, 1 bulan kemudian akan dilanjutkan pendaftaran CPNS dan PPPK yang dimulai pada minggu ketiga Mei hingga minggu keempat bulan Juni. Lebih lanjut untuk pengumuman kelulusan dari ketiga kategori belum ditentukan jadwalnya. Karena sudah mendekat jadwal, maka bagi para calon-calon pendaftar harus segera mempersiapkan diri. Pasalnya, proses seleksi untuk menjadi ASN ini cukup panjang. Salah satu hal yang penting yang perlu disiapkan adalah dokumen-dokumen penting yang disyaratkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah 1. Kartu keluarga, 2. Kartu tanda penduduk atau KTP, 3. Ijazah, 4. Transkrip nilai, 5. Pas foto, 6. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, 7. Dokumen-dokumen tambahan sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebelumnya juga telah memastikan bahwa pendaftaran untuk menjadi ASN akan menggunakan satu portal yang sama baik CPNS, P3K, dan Sekolah Kedinasan. Penggunaan satu portal ini dinilai akan proses pendaftaran menjadi lebih efektif dan memudahkan bagi para calon peserta. Selain itu, untuk mendukung kelancaran dalam proses pendaftaran, BKN juga telah melakukan berbagai pengembangan dan peningkatan fitur yang ada di dalam website resmi SSCASN. Sedikit berbeda dengan sebelumnya, untuk pendaftaran CPNS tahun ini, para peserta tidak perlu lagi menggunakan sejumlah dokumen seperti ijazah, surat tanda registrasi atau STR, serta nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK untuk guru. Bima Harya Wibisana selaku Ketua BKN mengatakan bahwa portal resmi SSCASN kali ini sudah terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik di Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristek Dikti. Dalam website SSCASN yang sudah dikembangkan juga memungkinkan para peserta untuk mencari informasi mengenai ketersediaan informasi melalui satu portal. Hal ini juga jauh lebih simpel dibanding sebelumnya yang harus melihat ke website masing-masing instansi. BKN juga sedang mempersiapkan fitur tambahan berupa face recognition. Fitur ini nantinya akan berfungsi untuk mengidentifikasi wajah dari peserta tes agar dapat meminimalisir adanya calo dalam pelaksanaan ujian. Demikian berita dari kami, mohon dukungan untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan berita-berita yang lebih up to date. Demikian saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.